Pemirsa, ketika cuaca panas melanda dan terik matahari begitu menyengat, segelas minuman dingin dengan es batu tentu mampu menyejukkan seketika ya, Sofyan ya? Ya, minuman dengan es seringkali menjadi pilihan warga untuk menyegarkan dahaga. Namun, pernahkah terpikir dari mana asal es batu tersebut dan cukup bersihkah es tersebut untuk dikonsumsi? Berikut liputannya untuk Anda. Mendengar kata es, maka akan terbayang kesegaran pemuas di saat dahaga. Ya, siapa yang tidak pernah merasakan segarnya minuman dingin dengan es? Warung-warung makan pinggir jalan pun selalu menyediakan es batu yang biasanya berupa es balok. Es balok sebenarnya memiliki berbagai fungsi, mulai dari untuk pendingin ikan, pendingin minuman botol atau kaleng, hingga untuk dicampur pada minuman. Namun, apakah semua es balok layak untuk dikonsumsi? Pernahkah terpikir dari mana dan seperti apa pembuatan es balok yang biasa kita temui atau bahkan kita konsumsi? Tim TV One mencoba menelusuri beberapa pabrik pembuat es balok di sejumlah lokasi di Jabodetabek. Namun, rata-rata para pekerja pabrik menolak untuk diliput. Seperti salah satu tempat pembuatan es balok di Bekasi, pabrik tersebut tidak memiliki pelang nama dan tertutup. Kami tidak diizinkan melihat bagaimana proses pembuatan es balok dengan alasan pemilik pabrik sedang tidak berada di tempat. Dari jauh deh, dari sini. Nggak berani, takut nanti salahin apa ya. Ya, maaf aja ya. Ya udah ya. Ya siap. Itu ya. Ya, thank you. Akhirnya ada salah satu pabrik pembuat es balok di Jakarta Timur yang mengizinkan kami melihat proses pembuatannya. Setiap harinya pabrik ini menghasilkan sekitar 1.000 sampai dengan 5.000 es balok. Cara pembuatan es balok sebenarnya sangat sederhana. Pertama-tama air dimasukkan ke dalam besi pencetak es yang terdiri dari 20 deret. Kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam bak pendingin. Setelah menunggu selama kurang lebih dari 24 jam dengan suhu 17 derajat Celcius, es diangkat dan dicelupkan ke air agar sisi es balok mencair dan balok dapat dikeluarkan dari pencetaknya. Es balok ini kemudian siap dikirim ke konsumen atau dipasarkan melalui pedagang keliling. Meski tak dapat melihat langsung proses pengambilan airnya, diakui oleh pengusaha es, mereka menggunakan air mentah yang berasal dari sungai atau air bawah tanah. Hal tersebut karena es yang dibuat ditujukan sebagai pendingin ikan dan bukan dikonsumsi. Sementara untuk pengawasan kualitasnya diserahkan kepada Dinas Kesehatan. Es balok itu ya air tawar, itu bisa diambil dari sungai, dari air bawah tanah ya. Atau diproses, dimasukkan ke cetakannya, baru diproses pendinginannya. Itu makan waktu sekitar 16 sampai 18 jam. 16 sampai 18. Iya, dengan suhu sekitar minimum 17 derajat Celcius baru bisa diangkat. Semua pabrik yang ada di Jabodetabek ini bahan-bahan itu berada di bawah pengawasan dari Dinas Kesehatan. Jadi selalu diperiksa dalam kurun waktu tertentu kualitas dari es tersebut. Meski tidak untuk dikonsumsi dalam bentuk campuran minuman, saat sudah beralih ke tukang jual es keliling, es balok ini bisa saja berakhir di tangan penjual minuman. Pengangkutan dan penjualannya pun sangat sederhana. Cukup diletakkan di gerobak dan tidak perlu peduli dengan debu-debu yang melekat pada es. Toh, setiap hari, es balok seharga Rp30.000 ini selalu habis terjual. Ya 30. 30. Oh, satu Iya. balok satu ini 20.000. Iya. Dari sananya sampai. Biasanya per hari ngambil berapa balok? Per hari biasanya ngambil 18, 15 gitu. 18-15 balok. Iya. Oh, itu pasti habis. Masanya Ya habis. habis ya. Nah, dari penjual es balok keliling inilah, es berpindah tangan pada pedagang buah, pedagang minuman,
hingga pedagang makanan di jalanan. Bagi mereka, dari mana dan bagaimana es batu tersebut dibuat bukanlah hal penting. Saya kurang tahu juga ya, soalnya saya itu dikirim, jadi nggak tahu dia pembikinannya bagaimana caranya ya. Tahu nggak es itu dapatnya dari mana? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Nah, itu sebenarnya kebersihannya terjamin nggak kita itu? Ya terjamin dah. Terjamin ya? Oh gitu? Iya. Terjaminnya gimana Pak? Ya begitulah. Hal sederhana, namun tidak banyak dari kita yang menyadari. Es balok yang seharusnya digunakan untuk pendingin ikan dan tidak dikonsumsi, justru dapat dengan mudah masuk ke pencernaan konsumen. Kalau sudah begini, aneka penyakit pun mengintai. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ketika cuaca panas melanda dan terik matahari begitu menyengat, segelas minuman dingin dengan es batu tentu mampu menyejukkan seketika ya, Sofyan ya? Ya, minuman dengan es seringkali menjadi pilihan warga untuk menyegarkan dahaga. Namun, pernahkah terpikir dari mana asal es batu tersebut dan cukup bersihkah es tersebut untuk dikonsumsi? Berikut liputannya untuk Anda. Mendengar kata es, maka akan terbayang kesegaran pemuas di saat dahaga. Ya, siapa yang tidak pernah merasakan segarnya minuman dingin dengan es? Es balok ini kemudian siap dikirim ke konsumen atau dipasarkan melalui pedagang keliling. Meski tak dapat melihat langsung proses pengambilan airnya, diakui oleh pengusaha es, mereka menggunakan air mentah yang berasal dari sungai atau air bawah tanah. Hal tersebut karena es yang dibuat ditujukan sebagai pendingin ikan dan bukan dikonsumsi. Sementara untuk pengawasan kualitasnya diserahkan kepada Dinas Kesehatan. Es balok itu ya air tawar, itu bisa diambil dari sungai, dari air bawah tanah ya. Itu diproses, dimasukkan ke cetakannya, baru diproses pendinginannya. Itu memakan waktu sekitar. Alasan pemilik pabrik sedang tidak berada di tempat. Dari jauh deh, dari sini. Nggak berani, takut saya disalahin apa ya. Ya, maaf aja ya. Ya udah ya. Ya siap. Itu ya. Ya, Pak. Thank you. Akhirnya ada salah satu pabrik pembuat es balok di Jakarta Timur yang mengizinkan kami melihat proses pembuatannya. Setiap harinya pabrik ini menghasilkan sekitar 1.000 sampai dengan 5.000 es balok. Cara pembuatan es balok sebenarnya sangat sederhana. Pertama-tama air dimasukkan ke dalam besi pencetak es yang terdiri dari 20 deret. Kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam bak pendingin. Setelah menunggu selama kurang lebih dari 24 jam dengan suhu 17 derajat Celcius, es diangkat dan dicelupkan ke air agar sisi es balok mencair dan balok dapat dikeluarkan dari pencetaknya. Warung-warung makan pinggir jalan pun selalu menyediakan es batu yang biasanya berupa es balok. Es balok sebenarnya memiliki berbagai fungsi, mulai dari untuk pendingin ikan, pendingin minuman botol atau kaleng, hingga untuk dicampur pada minuman. Namun, apakah semua es balok layak untuk dikonsumsi? Pernahkah terpikir dari mana dan seperti apa pembuatan es balok yang biasa kita temui atau bahkan kita konsumsi? Tim TV One mencoba menelusuri beberapa pabrik pembuat es balok di sejumlah lokasi di Jabodetabek. Namun, rata-rata para pekerja pabrik menolak untuk diliput. Seperti salah satu tempat pembuatan es balok di Bekasi, pabrik tersebut tidak memiliki pelang nama dan tertutup. Kami tidak diizinkan melihat bagaimana proses pembuatan es balok dengan 16 sampai 18 jam
16 sampai 18. Iya, dengan suhu sekitar minimum 17 derajat Celcius baru bisa diangkat. Semua pabrik yang ada di Jabodetabek ini bahan-bahan itu berada di bawah pengawasan dari Dinas Kesehatan. Jadi selalu diperiksa dalam kurun waktu tertentu kualitas dari es tersebut. Meski tidak untuk dikonsumsi dalam bentuk campuran minuman, saat sudah beralih ke tukang jual es keliling, es balok ini bisa saja berakhir di tangan penjual minuman. Pengangkutan dan penjualannya pun sangat sederhana. Cukup diletakkan di gerobak dan tidak perlu peduli dengan debu-debu yang melekat pada es. Toh, setiap hari, es balok seharga Rp30.000 ini selalu habis terjual.